Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bondowoso. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Berikut koneksi antar materi modul 1.2 yang saya tuangkan dalam bentuk refleksi model 4C, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di modul 1.1 saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem Amo, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1 saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa, namun sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Tentunya setiap siswa memiliki potensi yang beragam. Yang pertama, di modul 1.2 saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada siswa mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di materi modul 1.2 saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Modul 1.1 memberikan pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada siswa. Selanjutnya yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya setelah berjalan di sebuah ruang remang-remang. Materi di modul 1.1 dan 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan yang berpihak kepada siswa. Saya kadang berpikir, mengapa tidak sejak dulu saya mendapatkan materi seperti modul 1.1 dan modul 1.2. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia ini seperti tabula rasa, yakni kertas kosong yang siap ditulis apa saja. Namun sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris, tetapi garisnya masih samar-samar sehingga tugas pendidik adalah menebalkan menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum.
Namun sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada siswa. Berikutnya yang keempat yaitu penerapan ke depan atau rencana, di mana pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran baik secara autodidak maupun dengan pelatihan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, misalnya dengan penerapan model pembelajaran interaktif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.